Pada saat ini, sekretaris wanita di samping wanita paruh baya itu berkata dengan ekspresi malu. "Maaf, Tuan Guru. Nyonya," dia bersikeras untuk masuk dan tidak membiarkan saya melapor kepada Anda. Guru menggelengkan kepalanya dan berkata kepadanya dan asisten di sampingnya, "Kalian berdua keluar dulu." Mereka berdua dengan cepat berbalik dan pergi setelah mendengar ini. Segera, guru datang ke wanita paruh baya dengan wajah dan berkata sambil tersenyum, "Istri, Anda tahu siapa yang saya bicarakan." Pada titik ini, Guru Leonardo dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bukankah kamu mengundang Nyonya Hania untuk menghabiskan waktu bersamamu hari ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang kepadaku?" Wanita paruh baya itu melipat tangannya, menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan tajam, "Saya mendengar bahwa orang-orang di Hong Kong bersiap-siap untuk mendapatkan 30 juta dari Presiden Anda Leonardo." Setelah itu, dia bertanya dengan marah, "Mengapa kamu tidak menyelamatkan Hedi?" Guru pada saat ini dengan tatapan polos berkata, "Hei, istri, meskipun aku sangat mencintaimu, tetapi jika kamu mengatakan itu padaku, aku akan sangat sedih. Aku berjanji pada Askaragu dari daratan sejak lama, demi dia. Aku tidak akan mengejar Hedi itu, tapi kali ini kamu tidak bisa menyalahkanku. Karena dia ditemukan oleh layanan imigrasi kan?" Wanita paruh baya itu berkata dengan marah, "Kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Kamu pasti bermain trik di belakangku." Guru mengangkat tangannya, "Kamu salah, istri. Hedi ditangkap oleh Biro Imigrasi. Dan menurutmu itu ada hubungannya denganku? Kamu tidak dapat meragukan bahwa aku menceritakan rahasianya, kan? Aku bahkan tidak tahu di mana dia selama bertahun-tahun. Jika saya tahu, bisakah saya menunggu sampai hari ini?" Wanita paruh baya itu berkata, "Saya tidak peduli jika Anda mempermainkan masalah ini. Aku hanya punya satu permintaan. Anda segera mengambil kembali hadiah 30 juta. Dan Anda akan bertanggung jawab atas seluruh Hong Kong. Mengumumkan bahwa hadiah 30 juta tidak valid. Kamu telah kehilangannya." Wajah baik guru tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Matanya tertuju pada wanita paruh baya itu, dan dia berkata dengan dingin, "Kau pikir aku kura-kura? Apa yang Anda katakan, ambil kembali sendiri. Apa yang Anda ingin orang-orang di Hong Kong pikirkan tentang saya? Kenapa aku, guru, orang yang terhormat, dia membuatku malu. Kamu telah membuatku tertawa selama 20 tahun. Dan sekarang kamu ingin aku mengambil kembali hadiahnya? Bukankah itu sama saja dengan membawa rasa malu itu ke kubur bersamaku?" Wanita itu ketakutan dengan ekspresi marah guru, dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Dan nada suaranya melunak. Dia memohon, "Guru, saya mohon, Hedi telah bersembunyi di luar selama bertahun-tahun. Dan itu sangat sulit baginya. Kali ini dia dikirim kembali, jadi biarkan dia pergi. Ibunya berusia 80-an. Itu tidak baik, jika dia mati, dia tidak akan memiliki beberapa hari lagi untuk hidup." Guru langsung marah, dia mencabut cerutunya, menghancurkannya di kakinya. Dan menampar wajah wanita itu dengan jentikan tangannya. Kemudian, mengabaikan ekspresi terkejutnya, dia menunjuk ke arahnya dan memarahinya. "Bella, jangan mengambil langkah sialan. Apakah Anda pikir saya tidak tahu itu? Kamu selalu pergi menemui wanita tua yang sudah mati itu di belakangku selama bertahun-tahun? Ini demi hubungan suami istri, bersabarlah. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Tapi sekarang kamu dengan benar berlari untuk memintaku memaafkan Hedi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin berlari dengannya lagi?" Bella adalah cinta pertama Hedi. Ketika dia masih muda, dia pernah dikenal sebagai Dewi Hong Kong. Menyebabkan orang kaya dan elit yang tak terhitung jumlahnya membungkuk di bawah rok delimanya. Ketika Hedi pergi untuk belajar di Amerika Serikat, dia berpisah darinya. Kemudian, guru, dengan aura orang kaya papan atas dan kemurahan hati menghabiskan banyak uang. Mengubahnya menjadi kekasihnya dengan kekayaannya.
Saat itu, Bella hampir menguasai seluruh dunia dalam hal materi. Dia bisa naik jet pribadi mewah di pagi hari untuk memberi makan merpati di alun-alun di London. Dan naik pesawat yang sama ke laut Aegea yang romantis di malam hari. Ketika dia bangun, dia bisa memilih untuk berbelanja di New York atau mal mewah di Tokyo. Jika dia tidak terburu-buru, dia bisa naik kapal pesiar pribadi guru. Dan pergi dari Hong Kong ke Maladewa di Samudra Hindia atau Tahiti di Pasifik Selatan. Singkatnya, pada saat itu, apa yang dia inginkan ada di ujung jarinya. Namun meski begitu, setelah Heidi kembali ke Hong Kong, hubungan lamanya dengan dia diambang putus. Pada saat itu, dia menyadari bahwa meskipun dia memiliki semua materi, masih ada kekosongan di hatinya yang tidak pernah bisa diisi, dan kekosongan itu adalah Heidi. Jadi, saat dia dan Heidi kawin lari ke Amerika Serikat, seluruh Hong Kong tidak bisa mengerti mengapa dia pergi begitu tegas. Tetapi setelah dia tiba di Amerika Serikat, dia secara bertahap menyadari bahwa meskipun kekosongan di hatinya terisi, hampir semua hal lain juga hilang. Dia tidak bisa lagi menemukan tujuan dadakan di peta dunia. Setelah tidur sampai dia bangun secara alami. Dan dia tidak bisa menikmati barang dan jasa paling mahal dan terbaik di dunia seperti sebelumnya. Pada saat itu, dia menyadari apa yang telah dia lepaskan. Apa yang dia lepaskan bukanlah guru, tetapi semua ekstrim terakumulasi di semua lapisan masyarakat. Setelah perkembangan peradaban manusia dan masyarakat selama ribuan tahun, jet pribadi yang dia gunakan untuk terbang telah mengembun untuknya. Teknologi penerbangan sipil paling mutakhir di dunia dan bahan dekorasi interior terbaik. Dan hal yang sama berlaku untuk kapal pesiar yang biasa dia tumpangi. Pakaian yang dia kenakan hampir semuanya adalah pakaian siap pakai yang paling mahal di dunia komoditas. Dan semuanya dibuat dengan cermat oleh desainer papan atas. Dan perhiasan yang dikenakannya mungkin juga merupakan bagian paling langka dan paling langka di dunia. Bahkan kasur yang pernah dia tiduri adalah sebuah karya seni. Dibuat oleh sekelompok pengrajin Swedia, dipilih langsung dari ekor kuda dan kambing. Kebutuhan pokok, makanan, dan pengeluarannya adalah yang terbaik di dunia. Namun, setelah dia kawin lari dengan Heidi, dia menyadari bahwa meskipun mereka berdua berada di pesawat, duduk di kelas ekonomi yang sesak selama lebih dari 10 jam ternyata sangat menyakitkan. Adapun kapal pesiar, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda, semua produk berada di luar jangkauan orang biasa. Tapi sekarang, pakaiannya bukan lagi produk mewah yang dibuat khusus untuknya oleh orang Prancis papan atas, desainer Inggris dan Italia, tetapi oleh para pekerja wanita di negara-negara dunia ketiga. Menginjak mesin jahit yang berbau oli mesin di jalur perakitan besar yang kacau balau. Semua pakaian murah yang sama dibuat untuk jutaan orang. Pada saat itu, Bella menyadari betapa bodohnya pilihan yang dia buat. Pada saat itulah dia memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan untuk kembali ke guru. Untungnya, setelah dia kembali, guru menerimanya kembali terlepas dari kecurigaan sebelumnya. Dan bahkan menikahinya secara terbuka dan jujur. Selama 20 tahun berikutnya, dia telah menikmati yang terbaik dari segala sesuatu di dunia ini, sama seperti dia saat itu. Namun, Heidi masih merupakan kekosongan jauh di dalam hatinya yang tidak bisa diisi. Namun, Bella yang lebih realistis memahami kebenaran. Beberapa lowongan sebenarnya tidak bisa diisi. Namun, justru karena adanya kekosongan inilah, ketika dia tahu bahwa Heidi akan dikirim kembali. Dan bahkan ketika banyak orang bersiap untuk mengambil nyawanya, dia masih tidak bisa menerimanya, jadi dia bergegas ke guru dengan agresif untuk meminta penjelasan. Namun, dia melebih-lebihkan statusnya di benak guru. Dan juga meremehkan kebencian terhadap Heidi di benak guru. Tamparan di wajahnya membuatnya panik untuk sementara waktu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.